Penatua Kong bahkan lebih menyeringai dan penuh percaya diri. Dewa Pedang Kecil, Dewa menyarankan Anda untuk berhenti berjuang dan ingin memata-matai wilayah rahasia klan saya. Anda belum memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat? Qin Yichen tertawa tiba-tiba ketika dia mendengar kemarahan arogan tapi percaya diri. Jika Anda tidak bisa melihat lewat sini, dia bisa tenang. Saya melihat Qin Yichen semakin dekat ke Kong yang lebih tua, dan yang terakhir hanya mengangkat ekor ikan. Sisi ekor ikan itu menyilaukan dan tajam. Para dewa bawaan memang memiliki kehidupan tanpa akhir, tetapi mereka juga sekarat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba buntut ikan terpotong, memotong laut menjadi dua. Namun, setelah pukulan yang menghancurkan bumi ini, Penatua Kong tertegun. Retak. Saya melihat lapisan-lapisan salju di atas pisau berwarna merah keemasan yang tak terkalahkan itu. Ketika embun beku berlalu, lautan membeku, dan bahkan ekor tetua Kong diselimuti oleh penyebaran salju. Rasa dingin yang datang dari tulang ekor membuat ekspresi Penatua Kong tiba-tiba berubah. Ini adalah jalan es. The Avenue of Ice. Tanda seru. Kenapa kamu di Avenue of Ice? Nak, beraninya kamu menjadi dewa. Penatua Kong meraung dengan marah, dan buntut ikannya jatuh ke belakang dalam posisi yang aneh. Dialah yang menggunakan waktu untuk mengekspresikan prestisenya untuk memulihkan luka sebelumnya agar sembuh. Namun, ekor ikan jatuh di belakang Penatua Kong lagi, tetapi ada gumpalan es, tetapi sulit untuk menghaluskannya. Waktu Dao Wei dapat mengontrol waktu, tetapi tidak untuk menghapus semua jejak, ia hanya kembali ke keadaan waktu sebelum tembakan. Namun, sinar dari cahaya pisau yang terkondensasi dengan embun beku yang dingin barusan tidak hanya memiliki kekuatan Lingli, tetapi juga kekuatan es. Gengsi es juga merupakan jalan yang bagus. Dengan cara ini, dia akan menggunakan waktunya sendiri untuk menangkal kekuatan es. Waktu Dao Wei memang tirani, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan jalan es yang juga dihormati oleh banyak orang kuat. Tidak heran kamu berani masuk ke istana biksuan, dewa bawaan, dewa meremehkanmu. Qin Yichen juga sedikit terkejut setelah tebasan yang hebat itu, dan tepatnya, itu adalah kejutan. Karena Kong yang lebih tua ini ketakutan dan marah karena dia hanya berpikir bahwa dia telah disembunyikan sebelumnya, tetapi dia tidak merasa bahwa ada masalah dengan menggunakan kekuatan es. Bagaimanapun, Penatua Kong tidak mengenalnya, dan bahkan keduanya belum pernah bertemu. Qin Yichen tidak menulis di wajahnya bahwa dia adalah dewa bawaan yang baru saja memasuki dunia. Di sini, Penatua Kong tidak akan meragukannya tanpa alasan, dan banyak kaisar kuat yang berada di luar kerajaan tidak dapat melihat adanya kelainan. Waktu Dao Wei, biarkan aku mengalaminya. Bum bum bum. Qin Yichen menebas kemarahan dengan pedang, dan Penatua Kong juga merenung. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa setelah Penatua Kong memulihkan ketenangannya, dia tidak pernah jatuh di bawah angin dan mampu bertarung sengit dengan dirinya sendiri. Qin Yichen menebas dengan satu pukulan, tapi itu tusukan yang sia-sia. Gerakan pembunuh sebenarnya adalah kemarahan backhand ketika pisau itu pulih. Penatua Kekong tampaknya telah mengharapkannya. Mata biru gelap itu berkedip, dan cambuk tulang di tangannya bergetar, sekali lagi menghalangi pedangnya. Waktu memang luar biasa. Qin Yichen dengan cepat menyadari masalahnya. Kong yang lebih tua menumbuhkan gengsi ruang, dan kemudian menatap gengsi, sehingga dia bisa melihat langkah selanjutnya. Tapi Qin Yichen tidak panik. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membantunya menembus jalan waktu. Dan semakin tua Kong berjuang keras, semakin dia merasa bahwa hatinya sedih, dan bahwa Time Dao Wei dapat melihat masa lalu melalui masa depan, tetapi juga akan mengubah hal-hal sebagai hasilnya. Misalnya, jika seseorang menyadari bahwa ia akan dibunuh oleh meteorit, dan karena itu mengubah perilakunya, semua yang terlibat dalam waktu semula juga akan berubah. Mereka yang memahami kekuatan waktu, dapat menghitung variabel-variabel ini lebih dalam, seperti benang sutera. Benang sutera adalah makhluk, perilaku makhluk berubah, dan benang sutera semakin bercabang. Penatua Kong bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan waktunya tidak lemah, dan bahkan dia mengandalkan waktu untuk menjadi seorang Tao sebelum kematiannya. Tapi di mata Yusen biru tua, semua yang ada di depannya terus berubah, dan Qin Yichen bahkan dibagi menjadi banyak tokoh, yang masing-masing bereaksi berbeda. Dia harus dapat menangkap sosok yang benar untuk melawan, tetapi sesepuh Kong telah mendesaknya begitu lama, dan dia bahkan tidak bisa mengurangi hasil dari kemenangannya sendiri. Bagaimana mungkin? Tidak bisakah aku memenangkan dewa bawaan ini? Tidak mungkin. Dia hanya kaisar dewa. Namun, Penatua Kong juga menemukan bahwa dalam pertempuran ini, dia tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Di matanya, dia telah bertarung dengan Qin Yichen tanpa akhir. Tetapi ketika waktu menyimpulkan semakin dalam, otoritas waktunya menjadi semakin kacau, dan hantu waktu di depannya menjadi semakin terdistorsi. Penatua Kong tidak tahu. Ini karena Qin Yichen terus-menerus memahami kekuatan waktu dengan melawannya.
Qin Yichen tidak berniat untuk membunuh pada saat ini, dan bahkan lebih mengungkapkan cara yang bisa membunuh Kong yang lebih tua, karena dia khawatir orang ini akan langsung menghancurkan Dao Realem di bawah jaring kematian ikan. Meskipun dia menghancurkan Dao Realem, setelah dia keluar, dia bisa mengklaim bahwa dia telah menyadari Dao Might of Time, tetapi might yang jatuh dari Dao-Dao ini benar-benar menakutkan. Ketika aku mengerti kekuatan waktu, ini saatnya untuk membunuhmu. Namun, di mata Penatua Kong, dewa bawaan ini tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Hasilnya sulit dibedakan. Bagaimanapun, meskipun jalan es dari dewa bawaan itu tak terduga baginya, itu tidak lebih. Sebelum dia hidup, dia adalah seorang Taois yang kuat, dan dia berada di dunia rahasia tempat dia duduk, dapat menggunakan kekuatan seluruh dunia Dao, dan ada puluhan ribu tetua klan Bihai yang menyapu pertempuran untuknya. Selain itu, seberapa sulitkah untuk memahami jalan yang bagus? Hanya mengandalkan pertempuran pertama, dan masih mengurangi gengsi dari gengsinya? Bagaimana ini mungkin? Dewa bawaan adalah berbakat dan tirani, tetapi sebelum dia dapat memahami kekuatan ini, tanduk serangan balik klannya telah terdengar. Seperti semua orang tahu, Qin Yichen tidak tahu apa-apa tentang Time Avenue. Sebaliknya, Qin Yichen hampir hanya menjadi penghambat prestise ruang. Pada awal pengadilan ilahi Zhuang, Qin Yichen mendapat pengadilan Haoyi Universe, yang merupakan metode mengejutkan dari patriark generasi ke-72 Haoyi. Beberapa tahun kemudian, prestise spasial Qin Yichen tidak lagi tahu berapa banyak dewa dan setan telah terbunuh. Tetapi prestise waktu hanya begitu singkat. Kali ini, saya menggunakan tangan para penyintas Bihai untuk membantunya memahami misteri alam semesta. Bakat tubuh bawaan memang berbeda, dan setiap kali masa tua Kong ditangkap olehnya, itu bisa membuatnya mengerti. Dan Qin Yichen, yang jauh di pengadilan 3000 Dao, duduk bersila pada saat ini, dan Haoyi Universe memutuskan bahwa Dao Yin, yang begitu luas sehingga tampaknya sebanding dengan dunia, terus tertanam dalam pikirannya. Kearifan dari kedua surga sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini, dan pedang Qin Yichen menjadi semakin tak terduga. Tepatnya, bukan karena pedangnya menajam-tajam dalam waktu singkat, tetapi Penatua Kong secara bertahap menyadari bahwa waktu dan gengsinya sedikit terlambat.